Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 24 April 2026. Pertama Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tema berdiri teguh. Menjadi laki-laki Kristen yang berjaga-jaga tidak berarti hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dengan kesadaran penuh. Godaan seringkali tidak datang dalam bentuk serangan besar yang terlihat, tetapi melalui celah-celah kecil dalam rutinitas kompromi-kompromi sederhana. Seringkali godaan dimulai dari apa yang kita lihat, kehati-hatian dalam memilih apa yang dikonsumsi, baik di media sosial, lingkungan sekitar kita, maupun juga dengan garis pertahanan kita. Menjaga mata itu sangat penting, bukan sekedar kita membuang muka, tapi memutuskan untuk tidak membiarkan pikiran mengolah apa yang dilihat menjadi keinginan yang menyimpang. Ujian sesungguhnya dari seorang laki-laki adalah apa yang ia lakukan saat tidak ada orang yang melihat. Berjaga-jaga berarti menyadari bahwa kehadiran Tuhan bersifat sangat nyata dalam hidup. Karena itu betapa penting integritas dibangun ketika kita memilih untuk tetap jujur, tetap bersih, tetap setia, bahkan ketika peluang untuk bermain aman atau berkompromi terbuka lebar. Bagi laki-laki, godaan tidak selalu soal nafsu, tetapi juga soal ambisi yang tidak teratur. Kesombongan, keinginan mendominasi orang lain, baik di rumah, di tempat kerja. Sikap waspada di sini berarti terus menguji motivasi hati kita. Apakah tindakan kita didorong oleh kasih dan pelayanan, atau hanya untuk memuaskan ego dan harga diri? Waspada berarti menjaga jarak dari situasi yang dapat membahayakan komitmen kita, baik itu janji kepada pasangan, keluarga maupun komunitas. Menghargai orang lain dengan tulus tanpa motif tersembunyi adalah cara praktis untuk menutup celah godaan. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada kita. Seorang laki-laki yang berjalan sendirian lebih mudah goyah. Berjaga-jaga juga berarti memiliki kerendahan hati untuk mencari rekan seperjalanan, sahabat, atau mentor yang bisa saling menegur dan menguatkan. Keterbukaan adalah musuh utama dari godaan yang biasanya tumbuh subur dalam kerahasiaan. Kewaspadaan sejati tidak bersumber dari kekuatan otot atau logika semata, melainkan dari kedekatan spiritual, seperti secangkir kopi yang memberi energi di pagi hari. Refleksi diri yang rutin untuk kita memberikan kepekaan batin, membedakan mana kesempatan yang membangun dan mana godaan yang merusak. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kekuatan bukan sekadar otot, tapi kekuatan mental dan spiritual menopang beban hidup. Saat keluarga dalam keadaan sulit, laki-laki dipanggil menjadi tiang yang memberi rasa tenang, bukan justru yang paling cepat panik. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, sebagai anak Tuhan, orang beriman, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap memiliki komitmen, kita tetap memiliki sikap jujur terhadap keluarga, istri, anak, dan lebih daripada itu, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah bahwa keluarga adalah ladang pelayanan pertama dan utama sebelum kita melayani masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Mampukan kami setiap anak-anak-Mu, secara khusus sebagai laki-laki, suami, memiliki hati yang penuh kasih, jiwa yang berani. Berikanlah hikmat
agar dapat menuntun keluarga dalam kebenaran, serta kasih yang sabar menjaga keutuhan keluarga. Berkati istri anak, berkati orang tua sesama kami, bahkan setiap orang yang mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambung.